Selamat pagi adik-adik, selamat beribadah di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Nah adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah. Yuk kita berdiri, kita membuka Kidung Muda-Mudi nomor 1 bait 1 abadi tak nampak. Abadi tak nampak yang yang tak terhampiri, terang taktanya yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Kita tetap berdiri, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama dengan adik-adik kami Persekutuan Taruna beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus walaupun melalui online di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik, kita melakukan Kidung Muda-Mudi 105 ya adik-adik ya. Yuk buka Kidung Muda-Mudi 105 bait 1. Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita masuk ke pelayanan firman. Kita buka dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Di perjanjian lama ya adik-adik. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Jika adik-adik sudah temukan ayatnya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Walaupun kami terpisah, tapi kami yakin dan percaya hati kami tetap satu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya kami akan membaca firman ini ya Tuhan Yesus dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Kiranya berkatilah firman ini yang akan kami baca, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, kita baca dari Yesaya 50 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Baik adik-adik, Yesaya pasal 50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Di dalam firman ini menceritakan bahwa kegagalan Israel yang hadir sebagai hamba Tuhan. Karena kita tahu bahwa Israel itu adalah bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita semua tahu itu, mulai dari pejuang-pejuangnya seperti Simson, Daud, yang betul-betul disertai oleh Tuhan. Tuhan sangat menjaga mereka, Tuhan sangat menyayangi mereka. Tapi mereka tidak memiliki tahu diri. Kenapa tidak memiliki tahu diri? Karena mereka masih saja membangkang dari jalan yang sudah Tuhan tetapkan adik-adik. Tuhan sangat menyayangi mereka, tapi mereka masih suka mengecewakan hati Tuhan. Sama seperti kita adik-adik, kita masih suka mengecewakan hati Tuhan juga. Itu dia, itulah sifat manusia. Nah, karena itu sang hamba Tuhan, yaitu penulis dari firman ini Yesaya,
ia datang sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya sebagai hamba Tuhan saya adik-adik, tapi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yesaya ini. Dan di sini adik-adik, jika adik-adik bisa lihat dari ayat 4 hingga ayat yang ke-6, ada 3 organ tubuh yang ditekankan oleh Yesaya. Di ayat yang ke-4 itu adalah lidah, adik-adik. Lidah. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Itu dia adik-adik. Habis itu ada telinga. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Dan juga yang terakhir adalah punggung. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Itu dia adik-adik. Nah, kenapa lidah adik-adik? Oke, kita bisa tahu bahwa lidah ini adalah sarana di mana kita bisa memberikan berita yang baik, memberikan berita yang buruk. Kita bisa menyenangkan hati orang dan juga kita bisa membuat hati orang menjadi sakit dari lidah ini adik-adik. Itu dia. Tapi di sini ditekankan bahwa Allah telah mengajar Yesaya untuk Yesaya menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa lidah ini harus digunakan sebagai sarana untuk memberitakan firman Tuhan. Dan juga sarana untuk mendamaikan bangsa-bangsa, mendamaikan orang sekitar kita adik-adik. Kalau seperti sekarang mungkin kita sebagai anak-anak teruna untuk mendamaikan bangsa-bangsa ya siapa kita? Kita kan hanya sebagai seorang anak teruna. Tugas kita adalah belajar. Nah, bagaimana sih dari lidah ini kita bisa menjadi berkat? Ya bisa memotivasi teman-teman kita. Misal teman-teman kita lagi kesusahan, bukan kita malah menertawakan atau malah mengejek atau bahkan menyebarkan cerita-cerita yang tidak benar. Tapi dengan lidah ini kita bisa memotivasi dia supaya dia bisa menjadi lebih baik lagi, supaya dia bisa menjadi semangat lagi. Itu dia adik-adik. Dari lidah ini kita harus bisa menjadi berkat. Dan telinga adik-adik. Terkadang ada beberapa orang yang tidak yang seperti dia itu tidak sadar bahwa dia itu adalah seorang pemimpin. Kita semua ini dilahirkan sebagai seorang pemimpin adik-adik. Kenapa? Kadang kan ada yang bertanya, aku kan enggak kak, aku kan cuma seorang anak sekolah, aku bukan pemimpin, aku bukan seperti Pak Jokowi presiden, atau aku bukan seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bukan seperti itu adik-adik. Tapi kita dilahirkan sebagai pemimpin adalah kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Itu dia adik-adik. Kenapa kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri? Ya itulah, kalau diri kita tidak bisa memimpin diri kita, ya diri kita akan menjadi ngawur adik-adik. Misal seperti otak kita. Kalau kita tidak bisa memimpin otak kita, ya tentu kita berpikir yang tidak. Itu dia. Kalau kita tidak bisa memimpin tangan kita ini digunakan untuk apa? Mencuri, memukul orang lain, itu, menyakiti orang lain. Kalau kita tidak bisa memimpin tangan kita ini. Kaki, sama aja kita bisa menyakiti orang lain dengan kaki kita. Atau mungkin kita bisa berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik dari kaki kita ini. Maka dari itu kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain tapi kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri? Itu dia. Jadi terlebih dahulu sebagai seorang anak-anak Kristen, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri sebelum kita dipilih untuk memimpin orang lain. Itu dia. Yaitu telinga. Bagaimana kita bisa memimpin telinga kita? Memimpin telinga kita itu agak susah-susah gampang sih adik-adik. Terkadang ada orang yang mudah percaya oleh berita-berita yang tidak benar. Maka dari itu, kita harus menyaring dulu. Kita harus melihat segala masalah itu dari dua sisi adik-adik. Kita jangan sembarang dengar dari satu sisi. Kita harus dengar dari sisi yang lainnya. Lalu kita bisa mencerna, oh ini yang mana yang benar atau mana yang salah. Itu dia adik-adik. Jadi dari telinga ini, kita harus sebagai seorang murid. Kenapa harus sebagai seorang murid? Kita mendengar dulu. Itulah kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Agar kita sedikit berbicara dan baik mendengar. Itu dia adik-adik. Jadi kita harus banyak mendengar dulu. Pelajaran-pelajaran dalam hidup ini, baru kita melakukan pelajaran itu. Itu dia adik-adik. Jadi jangan kita baru dengar setengah-setengah, baru kita jalankan. Waduh, bisa ngawur adik-adik. Itu dia. Oke, itu telinga dan punggung. Punggung. Tanggung jawab adik-adik. Tanggung jawab kita. Tidak seharusnya tidak selamanya kalian menjadi pemimpin kalian baru punya tanggung jawab, tidak perlu adik-adik.
Kita sebagai orang biasa pun, kita juga punya tanggung jawab dalam belajar untuk bisa berhasil. Itulah tanggung jawab adik-adik. Semua orang pasti punya tanggung jawabnya masing-masing. Maka dari itu, di sini ditekankan oleh Yesaya memberikan punggung untuk selalu bisa memikul tanggung jawab yang Tuhan beri, yang orang tua beri. Itu dia adik-adik. Jadi kita semua ada mempunyai tanggung jawab masing-masing. Itu dia adik-adik. Dan terakhir adalah, jadi hanya 3 itu saja. Jadi lidah, telinga, dan punggung. Itu yang kita bisa pelajari dari makna yang Yesaya berikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu makna dari ketiga organ ini. Kita bisa pelajari. Itu dia adik-adik. Dan terakhir yang kesimpulannya adalah, sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita pimpin dulu diri kita sendiri. Itu dia adik-adik yang paling utama dalam hidup kita ini. Kita tidak perlu menjadi tua dulu untuk bisa memimpin, tidak perlu adik-adik. Dari muda, dari umur adik-adik ini kita sudah bisa menjadi pemimpin. Mulailah memimpin diri kita sendiri. Baru kita bisa memimpin orang lain, organisasi, atau kita ada di lembaga manapun adik-adik. Orang-orang di luar sana yang berhasil itu karena mereka bisa memimpin diri mereka dulu. Bekali dulu diri kita, baru kita bisa bekali orang lain. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, amin. Baik adik-adik, untuk mengaminkan firman kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor yang 23, bait yang pertama, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, yang sudah mengumpulkan kami di tempat ini, tempat kami masing-masing, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan mengerti apa yang ingin Kau pesankan kepada kami melalui firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya juga dalam firman tadi ya Tuhan, dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-6, Engkau mengajarkan kepada kami, hamba-hamba-Mu, bahwa kita harus bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita bisa memimpin organ-organ tubuh kita ini supaya bisa menjadi berkat buat diri sendiri dan orang lain. Ya Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan Yesus, di mana bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus terserang oleh wabah yang bernama COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus lebih mengerti dan memahami kenapa ini bisa terjadi ya Tuhan Yesus, dan semua pasti ada maksudnya Tuhan, sehingga COVID-19 ini bisa terjadi. Ya Tuhan, kiranya bimbinglah kami Tuhan Yesus agar selalu memakai masker, agar selalu menjaga protokol kesehatan ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya berkatilah juga kepala-kepala negara kami, presiden, wakil presiden, menteri, kabinet, dan lain-lain ya Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan mereka selalu mengutamakan Tuhan sebelum mereka bisa memimpin ya Tuhan Yesus. Mereka selalu menyerahkan diri mereka kepada Tuhan lebih dulu. Ya Tuhan, kiranya juga kami berdoa untuk gereja kami tercinta GPIB Harapan Indah ya Tuhan. Kiranya berkatilah gereja ini agar bisa menjadi lilin di antara kegelapan ya Tuhan, bisa menjadi lilin di antara orang-orang lain ya Tuhan Yesus, sehingga bisa menyatakan kasih-Mu ya Tuhan dalam gereja ini. Kiranya berkatilah orang-orang yang berperan dalam gereja ini ya Tuhan Yesus, seperti pendeta, majelis, diaken, penatua, karyawan gereja, koster, dan lain-lain ya Tuhan. Kiranya kami dapat menjalankan tugas kami untuk melayani-Mu, bukan menunjukkan kehebatan kami ya Tuhan, melainkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya juga
Kami berdoa untuk orang sakit yang sedang terbaring sakit ya Tuhan, di rumah sakit maupun di rumah mereka. Kiranya Engkau lebih mengerti ya Tuhan Yesus apa yang mereka alami, apa yang penyakit yang mereka rasakan. Kiranya Tuhan Yesus bisa menjadi dokter dari segala dokter ya Tuhan Yesus, karena yang kami yakin percaya hanya Engkau saja yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya kami juga berdoa untuk janda duda anak yatim piatu dalam masa kesendirian mereka. Tidak memiliki istri, tidak memiliki suami, tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu menemani. Siapapun itu orangnya, Engkau pasti selalu menemani. Sehingga kami tidak merasa sendiri ya Tuhan, dan kami selalu percaya Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan Yesus. Dan juga tidak lupa kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus yang sudah merawat kami dari kecil sampai besar seperti ini. Sudah mendidik kami tanpa mengenal lelah untuk kemajuan kami ya Tuhan Yesus. Kira berkatilah mereka ya Tuhan, kedua orang tua kami ini, agar mereka selalu sehat-sehat. Ya Tuhan, kiranya berkati juga pendidikan kami ya Tuhan Yesus yang sudah kami jalani. Kiranya berikan kami kecerdasan, kepintaran yang ada daripadamu ya Tuhan, dan jiwa yang rajin. Sehingga kami bisa belajar, kami bisa berhasil dan membanggakan kedua orang tua kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Jangan lupa ya, persembahannya dibawa ke gereja ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk kita menyanyi Kidung Muda-Mudi 101, bait pertama kita nyanyikan. Setelah itu kita memberi persembahan, setelah itu kita nyanyi bait yang kedua. Yuk adik-adik kita nyanyi. Aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Yuk adik-adik kita berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah adik-adik kami membawa persembahan ini ke dalam rumah-Mu yang kudus. Berkati persembahan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 144, Siapa yang berpegang.
setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kira adik-adik terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan.